hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka Ramadan ini penting di dalam rangka meningkatkan derajat martabat kehambaan kita kepada Allah. Jika telah meningkat, dan makanya setiap Ramadan itu selalu jatuh namanya bulan Syawal. Syawal itu dari Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari dalam waktu yang teramat singkat ini kita senantiasa berwasiat dan mewasiatkan diri kita, wasiat tentang pentingnya menjaga ketakwaan kita kepada Allah. Dalam artian terdapat kepatuhan untuk melaksanakan apapun yang telah menjadi larangan Allah dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah. Maka dengan ketakwaan ini, mudah-mudahan Allah membentangkan jaminan keselamatan dan keridhaan untuk hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada tanggal 7 Syawal ini, kami ucapkan buat saudara-saudaraku yang pasca 1 Syawal mengambil puasa Syawal, yang mudah-mudahan disertai dengan ridha Allah, sehingga puasa Ramadan ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal menggenapi pahala yang dijamin dan dijanjikan oleh Rasulullah seperti berpuasa 1 tahun penuh. Maka pada kesempatan di tanggal 7 Syawal ini, saya akan sedikit mengangkat topik khutbah tentang hakikat hasil dari ibadah Ramadan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Untuk supaya kita selama Ramadan betul-betul memaksimalkan ibadah kita, maka Rasulullah menyampaikan 3 item. Yang pertama adalah man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang kedua, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan yang ketiga, wa man qama fi lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. 3 item ini, 3-tiganya Rasulullah menjanjikan kepada kita akan diampuni dosa-dosa kita yang terdahulu. Yang pertama adalah siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan mengharap ridha Allah. Yang kedua, siapa yang sholat di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap ridha Allah.
Dan yang ketiga adalah siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap ridha Allah, tiga-tiganya diampuni dosanya. Makna apa yang dapat kita ambil? Maka tentu inti dari puasa adalah al-imsaku an kulli muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Bahwa yang dikatakan berpuasa adalah menahan diri dari terbitnya fajar sampai dengan tenggelamnya matahari. Bisyartin waruknin mahsusatin, dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan sebagaimana diterangkan di dalam kitab Bahjatul Wasail. Apa maknanya? Bahwa makna menahan hawa nafsu, menahan dari segala yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, adalah waktu yang cukup untuk poso. Apa itu? Mepet rasa yang menjadikan diri kita terhina karena nafsu kita. Karena bagaimanapun juga Imam Ghazali membagi nafsu itu dalam 7 tingkatan. Tingkatan yang paling rendah adalah nafsul amarah, nafsu yang senantiasa diperturutkan, sehingga dengan nafsu amarah itu akan menjadikan manusia itu lebih hina, kehinaannya lebih hina dari makhluk apapun. Karena apa? Di dalam ayat Al-Quran Rasulullah mengingatkan kepada kita, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh aku sediakan neraka jahanam bagi jin dan manusia. Jin dan manusia yang bagaimana? Lahum qulubun la yafqahuna biha, punya hati tapi tidak memahami tanda-tanda kebesaran Allah, sehingga dengan hati itu tidak mampu membedakan mana yang baik dan yang benar. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka yang punya mata tapi tidak mampu melihat. Walahum adzanul la yasma'una biha, mereka yang punya telinga namun tak kuasa untuk mendengarkan. Mendengarkan apa? Kebaikan-kebaikan yang sekiranya bisa menghindarkan dari kehinaan-kehinaan itu. Bahkan di dalam kelanjutannya adalah ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, balhum adall, bahkan lebih hina. Maka inilah pentingnya bahwa nafsu itu perlu dikelola sedemikian rupa. Karena bagaimanapun juga di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 53, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, dan ini adalah statement, pernyataan di dalam kitab Ibnu Katsir disebutkan, ini adalah pernyataan dari Siti Zulaikha, istri dari Fir'aun Aziz. Di dalam riwayat yang lain, ini adalah pernyataan Nabi Yusuf. Apa pernyataan itu? Wa ma ubarri'u nafsi, dan tidaklah aku mampu membebaskan nafsuku. Innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu sungguh memerintahkan untuk berbuat buruk. Artinya apa? Nafsul amarah, nafsu yang diperturutkan adalah senantiasa memerintahkan untuk berbuat buruk. Dan inilah yang kemudian Ramadan penting di dalam rangka apa? Mengelola nafsu ini menjadi nafsu yang disebutkan dalam berikutnya, illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku. Apa artinya? Bahwa nafsu yang dirahmati oleh Allah adalah nafsu yang dikelola sedemikian rupa, nafsu yang mampu ditahan, nafsu yang mampu dibelokkan dan diluruskan, sehingga minimal akan naik menjadi nafsul mulhimah, atau paling tidak nafsul lawamah. Apa nafsul lawamah? Nafsul lawamah itu adalah nafsu yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tapi sekali lagi masih dikalahkan oleh nafsul amarah, sehingga saatnya sholat tetap sholat, saatnya berbuat jahat tetap berbuat jahat, sehingga antara ditimbang
dia masih belum mampu mengendalikan nafsunya karena masih banyak maksiatnya. Paling tidak ditingkatkan lagi nafsul mulhimah. Nafsul mulhimah, nafsu yang mendapat ilham dari Allah bahwa yang baik itu baik, yang benar itu benar, yang salah itu salah, sehingga dia betul-betul mampu menghindarkan kesalahan itu untuk tetap berada di jalan kebaikan. Tapi sekali lagi kadang-kadang masih maksiat. Kalau waktunya ada panggilan sholat, waktunya pekerjaan sibuk, maka ditinggal sedemikian rupa karena uang. Waktu adalah uang. Selama ada pekerjaan dan menghasilkan uang, sholat masih bisa ditunda. Apa nafsu mulhimah berikutnya? Sudah tahu azan, tapi masih memperturutkan ngantuknya, sehingga keinginan untuk memenuhi panggilan Allah untuk sholat tepat waktu masih dikalahkan dengan rasa kantuk dan malasnya. Tapi untuk maksiat yang lain bisa ditahan sedemikian rupa. Kalau kemudian kita tingkatkan lagi menjadi nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, maka jiwa yang tenang inilah yang kemudian dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah jiwa yang tenang ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan, yang ridha terhadap dirimu, wa mardiyatan, lagi jiwa itu diridha oleh Allah. Maka di ayat 29, fadkhuli fi ibadi, maka masuklah jiwa yang tenang ke dalam barisan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka Ramadan ini penting di dalam rangka meningkatkan derajat martabat kehambaan kita kepada Allah. Jika telah meningkat, dan makanya setiap Ramadan itu selalu jatuh namanya bulan Syawal. Syawal itu dari kata dasar syala. Apa itu syala? Syala itu meningkat. Lebih baik kalau Syawal adalah bulan yang lebih baik. Lebih baik apa? Sholatnya. Lebih baik apa? Ibadahnya. Lebih baik apa? Akhlaknya. Sehingga bulan Syawal adalah bulan peningkatan untuk menjadi hamba-hamba Allah, yang mudah-mudahan dengan Ramadan ini kita semua dijanjikan sesuai dengan apa yang Allah janjikan di dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 27 sampai 30 tadi. Mudah-mudahan dengan sebelum khutbah ini Allah ridho dan membentangkan jaminan keselamatan buat hidup dan kehidupan kita, istri dan anak turun kita, mudah-mudahan diridho oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua mudah-mudahan ditakdirkan termasuk orang yang sholih-sholihah, patuh taat kepada Allah, ahli ibadah, ahli haji, ahli umrah, ahli ilmu, istiqomah dengan ilmunya, ahli kebajikan, dijauhkan dari ancaman siksa neraka, dan dijanjikan surga serta bersama Rasulullah SAW dan orang-orang yang Allah janjikan surga. Kita dengan anak turun kita bisa ditakdirkan termasuk dalam barisan-barisan yang Allah janjikan, termasuk orang yang Allah ridhoi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim.